Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan baik kita pada saat pembelajaran maupun saat kita di luar pembelajaran. Nah, pada pagi hari ini kita masih belajar mengenai bilangan bulat dan pecahan, tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan. Nah, dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat, Ibu mempunyai satu contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan baik kita pada saat pembelajaran maupun saat kita di luar pembelajaran. Nah, pada pagi hari ini kita masih belajar mengenai bilangan bulat dan pecahan, tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan. Nah, dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat, Ibu mempunyai satu contoh. Contoh yang pertama tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, jika operasi diberikan tanda seperti ini, berarti kalikan bilangan pertama dengan kedua. Kemudian kurangkan dengan bilangan kedua. Maka tentukan hasil dari 2 ini tadi diberikan simbol artinya dikalikan, berarti 2 dikali dengan 3. Kemudian contoh yang kedua ini negatif 2 dikalikan dengan negatif 3, sehingga penyelesaian yang pertama kita langsung saja 2 dikali dengan 3, karena definisinya ini tadi kalikan bilangan pertama dengan kedua. Nah, 2 ini sebagai bilangan pertama dan 3 sebagai bilangan kedua. Kemudian kurangkan dengan bilangan kedua, berarti dikurangi dengan 3 karena bilangan keduanya adalah 3, sehingga hasilnya 2 dikali 3 adalah 6, baru dikurangi dengan 3, berarti 6 dikurangi 3 dan hasilnya adalah 3. Kemudian yang B, negatif 2 dikali negatif 3, berarti kita menggunakan definisi yang ini tadi, kalikan bilangan pertama dengan kedua, kemudian kurangkan dengan bilangan kedua. Bilangan yang pertama adalah negatif 2, berarti kita kalikan dengan bilangan yang kedua adalah negatif 3, berarti negatif 2 kita kali dulu dengan negatif 3, kemudian baru dikurangkan dengan bilangan yang kedua adalah negatif 3, berarti negatif 2 dikali negatif 3, karena dia negatif ketemu dikalikan dengan negatif, maka nanti perkaliannya menjadi hasilnya positif. Kemudian negatif 2 kali negatif 3 hasilnya positif 6. Kemudian ini negatif ketemu lagi dengan negatif, berarti menjadi positif 3, sehingga hasilnya 6 ditambah 3, hasilnya adalah 9.
Kemudian yang kedua, suhu udara di Spanyol ketika musim dingin adalah negatif 15 derajat Celcius. Dan menjelang musim semi, suhu udara lebih tinggi 11 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara saat itu di wilayah Indonesia adalah 25 derajat Celcius. Tentukan yang pertama, lebih rendah suhu udara ketika musim semi di Spanyol atau di Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kedua, besar suhu udara di Spanyol saat musim semi. Yang ketiga, selisih suhu udara ketika musim semi di Spanyol dan di Indonesia. Kemudian kita selesaikan. Yang pertama tadi ditanyakan bahwa suhu udara mana yang lebih rendah, si Spanyol atau si Indonesia. Berarti karena dia suhunya di Spanyol itu tadi 11 derajat Celcius dan di Indonesia 25 derajat Celcius, berarti suhu yang lebih rendah adalah si suhu Spanyol. Kemudian pertanyaan yang kedua, besar suhu udara di Spanyol saat musim semi. Berarti tadi diketahui bahwa suhu udara di Spanyol tadi adalah negatif 15, tetapi pada saat musim dingin. Dan menjelang musim semi suhu udara lebih tinggi, berarti 11 derajat Celcius. Berarti untuk jawaban yang B ini jawabannya adalah negatif 15 kita tambah dengan 11 sehingga hasilnya adalah negatif 4. Yang pertama, kita tadi diminta untuk menentukan suhu mana yang lebih rendah ketika musim semi di Spanyol atau di Indonesia. Karena tadi suhu udara di Spanyol pada musim semi itu adalah 11 derajat dan di Indonesia adalah 25 derajat, maka jawabannya suhu di Spanyol lebih rendah daripada suhu di Indonesia, karena Spanyol tadi adalah 11 derajat Celcius dan Indonesia adalah 25 derajat Celcius. Kemudian besar suhu udara di Spanyol saat musim semi. Berarti untuk penyelesaiannya kita hitung dari negatif 15 kita tambah 11, karena tadi di Spanyol itu pada musim dingin negatif 15, kemudian menjelang musim semi suhunya naik menjadi 11, sehingga besar suhu udara di Spanyol saat musim semi adalah negatif 15 ditambah 11, berarti hasilnya adalah negatif 4. Kemudian penyelesaian untuk yang C, selisih suhu udara ketika musim semi di Spanyol dan di Indonesia. Tadi kita sudah menghitung besar suhu udara di Spanyol pada musim semi adalah negatif 4, sehingga selisih dari musim semi di Spanyol dan Indonesia adalah 25 dikurangi, karena dia selisih berarti operasinya pengurangan, jadi 25 dikurangi negatif 4 sama dengan, karena dia negatif ketemu negatif sehingga hasilnya menjadi positif, sehingga 25 ditambah 4 adalah 29. Jadi lebih rendah suhu udara ketika musim semi di Spanyol daripada di Indonesia. Besar suhu udara di Spanyol saat musim semi tadi adalah negatif 4, dan selisih suhu udara ketika musim semi di Spanyol dan di Indonesia tadi adalah 29 derajat Celcius. Kemudian contoh soal yang ketiga. Dalam kegiatan study tour diikuti oleh 20
280 siswa SMP Jaya. Sekolah menyediakan bus berkapasitas 54 penumpang. Sebanyak 32 guru diminta untuk mendampingi siswa dalam kegiatan tersebut. Tentukan yang pertama, berapa bus yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Yang B, berapa jumlah tempat duduk yang kosong dalam bus tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita harus menentukan jumlah seluruh penumpang. Tadi untuk siswanya adalah 280. Kemudian ditambah lagi dengan 30 guru yang diminta sebagai pendamping. Sehingga jumlah seluruh penumpang itu dari jumlah siswa ditambah dengan guru yang diminta sebagai pendamping, sehingga 280 ditambah 32, sehingga hasilnya adalah 312 penumpang. Jadi untuk jumlah seluruh penumpangnya adalah 312 penumpang. Kemudian barulah kita bisa menentukan berapa bus yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Nah, jumlah bus yang dibutuhkan itu berarti kita harus membagi jumlah penumpang itu, kita bagi dengan kapasitas sip di dalam bis tadi, karena jumlah penumpangnya tadi 312 dan setiap bus itu berkapasitas 54. Jadi untuk menentukan jumlah bus yang diperlukan, kita bagi jumlah penumpang dengan kapasitas bus. Jadi 312 dibagi 54, hasilnya adalah 5,78. Kita bulatin ke atas, jadinya yang dibutuhkan busnya adalah 6 bus. Kemudian setelah kita tahu jumlah penumpang dan jumlah bus yang dibutuhkan adalah 6, kita cari jumlah tempat duduk yang kosong atau sisa dari tempat duduk yang kosong. Itu caranya, kan tadi kita butuhkan 6 bis, sedangkan setiap satu bis itu kapasitas tempat duduknya 54. Jadi kita kali 6 dikali 54, kemudian baru kita kurangi dari total si penumpang. 6 dikali 54 adalah 324, dan tadi total penumpangnya adalah 312, sehingga sisa tempat duduk yang kosong adalah 324 dikurangi 312, sehingga jumlah tempat duduk yang kosong adalah 12. Jadi kesimpulannya, bus yang diperlukan dalam kegiatan tersebut adalah 6, dan jumlah tempat duduk yang kosong dalam bus tersebut adalah 12 tempat duduk. Kemudian contoh yang keempat, seorang ayah memiliki pekarangan dengan luas 1.200 meter persegi. Pekarangan tersebut dibagi kepada ketiga anaknya. 3/8 bagian untuk anak pertama, 1/3 bagian untuk anak kedua, dan anak ketiga mendapat jatah 1/3 bagian dari anak pertama. Sedangkan sisa perkarangan tersebut akan dihibahkan untuk panti sosial. Berapa luas yang akan dihibahkan untuk panti sosial? Kemudian urutkan besar warisan yang diterima oleh ketiga anak tersebut dengan urutan naik. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita harus menentukan berapa besarnya tanah yang harus dimiliki dari anak pertama, anak kedua maupun anak ketiga. Nah, tanah untuk anak pertama tadi mendapatkan 3/8 bagian dari seluruh tanah. Berarti untuk menghitung bagian anak pertama, 3/8 kita kali dengan jumlah seluruh luas tanah 1.200, sehingga hasilnya adalah 450. Kemudian kita hitung
tanah untuk anak kedua, karena anak kedua tadi mendapat bagian 1/3, berarti kita hitung 1/3, kita kali seluruh tanahnya 1.200, sehingga hasilnya adalah 300. Dan anak ketiga tadi mendapatkan 1/3 bagian dari anak pertama, karena anak pertama tadi 420 hasilnya, sehingga anak ketiga ini untuk menentukan tanah untuk bagian anak ketiga ini 1/3 kita kali dengan 450, sehingga hasilnya adalah 150. Nah, kemudian kalau untuk sisa tanah yang sudah dibagikan dari anak pertama, kedua, ketiga tadi kan diminta untuk diberikan panti asuhan, berarti kita hitung sisa dari sisa tanah yang sudah dibagi ke anak pertama, kedua, ketiga. Tadi luas tanahnya adalah 1.200, kemudian kita kurangi dari jumlah tanah yang diberikan dari anak pertama 450, anak kedua 300, dan kemudian anak ketiga 150, sehingga sisa tanah yang akan diberikan ke panti asuhan itu adalah 300. Jadi urutan warisan yang diterima oleh ketiga anak tersebut dengan urutan naik adalah anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Dan luas tanah yang akan dihibahkan untuk panti asuhan adalah 300 meter persegi. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada yang kesulitan, ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nanti bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian bisa dikirim melalui Google Classroom, atau bisa juga dikirim di WhatsApp group. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.